Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safa dari kelas 29B dengan NIM 19472410001. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Konsep Dasar IPA di Sekolah Dasar. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembahasan materi yang telah saya buat berikut ini. Sistem peredaran darah manusia atau yang dalam dunia medis disebut dengan sistem kardiovaskular adalah sebuah sistem yang berguna untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Tidak hanya sebagai penyalur, sistem ini juga berfungsi sebagai mengeluarkan zat dioksida dan sisa metabolisme tubuh melalui paru-paru, menyalurkan hormon dan suhu tubuh secara merata ke seluruh tubuh, serta mempertahankan sistem kinerja organ dan membantu tubuh pulih. Ada 3 sistem peredaran darah manusia, yaitu sistem sistemik, sistem pulmonal, dan sistem koroner. Ketiga sistem ini bertanggung jawab atas aliran darah yang bergerak di dalam tubuh. Sistem sistemik yaitu sirkulasi darah dimulai ketika darah mengalir dari kedua atria atau 2 bilik jantung bagian atas ke ventrikel atau 2 bilik bawah. Fase berikutnya disebut periode ejeksi, yaitu ketika kedua ventrikel memompa darah ke arteri besar. Dalam sirkulasi sistemik, ventrikel kiri memompa darah yang kaya oksigen ke arteri utama atau aorta. Darah mengalir dari arteri utama ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil, lalu masuk ke jaringan kapiler. Di dalam jaringan kapiler, darah melepaskan oksigen, nutrisi, dan zat-zat penting lainnya. Dalam tahap ini, darah juga mengambil karbon dioksida dan zat-zat hasil metabolisme dalam tubuh. Setelah mengambil zat-zat tersebut, darah mengalir kembali ke jantung melalui serambi kanan. Proses ini dilakukan pembuluh darah dengan tujuan untuk membersihkan darah. Yang kedua, sistem pulmonal yaitu sistem peredaran darah manusia yang kedua atau sistem pulmonal bekerja memompa darah dari ventrikel kanan. Darah yang memiliki kadar oksigen rendah dipompa menuju arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis, aliran darah bercabang menuju arteri dan kapiler yang semakin kecil. Disinilah karbon dioksida dilepaskan dari darah ke dalam vesikel paru dan oksigen segar memasuki aliran darah. Ketika kita bernapas, karbon dioksida meninggalkan tubuh kita. Darah yang kaya oksigen mengalir melalui vena paru dan atrium kiri ke ventrikel kiri. Detak jantung berikutnya memulai siklus baru sirkulasi sistemik. Sistem koroner yaitu pada prinsipnya sistem peredaran darah yang satu ini mengaliri darah kaya oksigen. Darah beroksigen tinggi dialirkan ke jantung sehingga jantung dapat berfungsi dengan baik. Dalam sistem koroner, darah mengalir untuk memasuk otot jantung. Arteri koroner mengalirkan darah kaya oksigen menuju otot jantung.
Pada manusia, sistem peredaran darah tersusun atas organ-organ yang berperan dalam pengangkutan darah di dalam tubuh. Adapun organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia yaitu darah, pembuluh darah, dan jantung. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah. Darah memiliki tugas membawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta berbagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Darah terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah meliputi eritrosit, leukosit, dan trombosit. Sebanyak 55% dari darah adalah plasma darah yang merupakan cairan berwarna kuning pucat. Plasma darah terdiri dari 90% air dan 10% sisanya adalah zat-zat terlarut yang akan diangkut ke seluruh tubuh. Zat-zat terlarut dalam plasma darah terdiri dari hormon, antibodi, protein, nutrisi atau vitamin, glukosa, asam amino, dan lemak. Garam-garam yaitu kalsium, natrium, kalium, magnesium, gas oksigen dan karbon dioksida, serta zat sisa metabolisme seperti urea. Di dalam darah juga terdapat 3 protein utama, meliputi albumin yang berfungsi untuk mengatur tekanan osmotik darah, globulin yang berfungsi untuk mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh dan berperan dalam sistem imun, serta fibrinogen yaitu protein yang terlibat dalam pembekuan darah. Komponen plasma darah tanpa fibrinogen disebut serum. Eritrosit atau sel darah merah merupakan jenis sel darah yang berbentuk bulat pipih dan cekung di tengahnya atau bikonkav dan berfungsi mengangkut CO2 dan O2 dalam tubuh. Eritrosit tidak memiliki nukleus. Setidaknya ada 4-5 juta sel eritrosit di dalam tubuh manusia. Warnanya sendiri adalah merah sebagai akibat kandungan hemoglobin di dalamnya. Eritrosit dibentuk dalam sumsum merah tulang dan hanya dapat bertahan hidup hingga 120 hari. Eritrosit yang mati akan diangkut ke limpa atau hati untuk dipecah. Zat besi yang terkandung dalam eritrosit akan diangkut oleh darah ke sumsum tulang agar bisa diproses menjadi eritrosit yang baru. Leukosit atau sel darah putih merupakan jenis sel darah yang tidak memiliki warna. Fungsinya adalah untuk pertahanan tubuh melawan patogen. Dalam tubuh manusia terdapat sekitar 3.000 sampai 6.750 sel leukosit. Berdasarkan karakteristik sitoplasmanya, leukosit yang memiliki inti sel dibagi menjadi 2, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit adalah leukosit yang sitoplasmanya memiliki granula atau butiran halus atau titik-titik yang terdapat dalam sel. Sedangkan agranulosit merupakan leukosit yang tidak memiliki granula. Granulosit meliputi neutrofil, eosinofil, dan basofil. Agranulosit meliputi limfosit dan monosit. Trombosit atau keping darah merupakan sel darah yang tidak memiliki inti dan tidak beraturan. Masa hidup dari trombosit sangat pendek, yaitu sekitar 10-12 hari.
Trombosit berperan dalam proses pembekuan darah. Ketika menyentuh permukaan yang kasar, pembuluh darah akan rusak dan trombosit pecah. Trombosit akan melepaskan dua faktor, yaitu trombokinase dan serotonin. Serotonin akan memicu penyempitan pembuluh darah sehingga aliran darah di daerah luka berkurang. Trombokinase bersama-sama dengan CO2+ mengubah protrombin menjadi trombin. Trombin yang aktif akan berfungsi sebagai enzim yang mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini berkumpul dan saling bertautan sehingga sel-sel darah merah beserta plasma darah menyatu membentuk gumpalan. Jaringan baru akan terbentuk untuk menggantikan gumpalan tersebut sehingga luka menutup. Pembuluh darah merupakan sistem peredaran darah yang berbentuk tabung otot elastis atau pipa yang berfungsi membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain ataupun sebaliknya. Pembuluh darah bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh arteri yang terbesar disebut aorta, sedangkan yang terkecil disebut arteriol. Arteri memiliki dinding yang tebal, elastis, serta lumen yang sempit dan tidak berkatup. Arteri juga tidak terlihat jelas di kulit karena letaknya jauh dari permukaan kulit. Semua arteri mengalirkan darah kaya oksigen kecuali arteri pulmonalis. Aliran darah pada arteri berdenyut cepat dan tekanannya besar. Kapiler merupakan pembuluh darah mikroskopis dengan yang menghubungkan pembuluh arteriol dan venula. Pembuluh kapiler terletak pada jaringan tubuh dan memungkinkan terjadinya difusi zat seperti glukosa, asam amino, urea, dan CO2 antar sel. Di dalam pembuluh kapiler, leukosit dapat keluar menembus dinding kapiler ke jaringan sekitarnya untuk menyerang patogen yang masuk ke tubuh. Fenomena ini disebut diapedesis. Jantung merupakan organ yang berperan penting untuk memompa darah. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri dan diselubungi oleh selaput yang disebut perikardium. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi atau atrium kanan dan kiri yang terletak di sebelah atas, serta bilik atau ventrikel kanan dan kiri yang terletak pada bagian bawah. Jantung memiliki beberapa katup yang berfungsi mencegah aliran balik darah. Antara serambi dan bilik terdapat katup atrioventrikuler. Katup atrioventrikuler sebelah kanan memiliki 3 katup sehingga disebut katup tricuspidalis, sedangkan katup atrioventrikuler sebelah kiri memiliki 2 katup sehingga disebut katup bicuspidalis. Selain itu, ada juga katup semilunaris yang membatasi aorta dengan bilik. Adapun mekanisme peredaran darah yaitu kerja sistem peredaran darah manusia dikendalikan oleh organ jantung yang berguna untuk memompa darah agar mampu mengalir ke semua tubuh. Saat otot jantung berelaksasi, jantung dalam keadaan mengembang. Volumenya besar dan tekanannya kecil. Hal ini menyebabkan darah dari vena cava atau darah kotor dari tubuh masuk ke dalam serambi kanan. Katup AV terbuka dan darah
terus masuk ke dalam bilik kanan. Sementara itu di belahan jantung sebelah kiri, darah dari vena pulmonalis atau darah bersih dari paru-paru masuk ke dalam bilik kiri. Jantung dalam keadaan mengerut ketika otot jantung berkontraksi. Darah yang telah ada dalam bilik kanan lalu dipompa masuk ke arteri pulmonalis. Saat itu katup AV menutup sedang katup ke arteri pulmonalis membuka. Di bagian jantung sebelah kiri, darah di dalam bilik kiri dipompa masuk ke aorta. Sementara itu katup AV menutup sedang katup ke aorta membuka. Mekanisme peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oleh karena itu, peredaran darah manusia disebut dengan sistem peredaran darah ganda. Peredaran darah besar terjadi dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Di sini darah kaya oksigen dipompa oleh bilik kiri untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Sementara itu, darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh memasuki serambi kanan melalui pembuluh darah vena cava superior untuk tubuh bagian atas dan vena cava inferior untuk tubuh bagian bawah. Peredaran darah kecil terjadi dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Ini dimulai dari ketika darah yang mengandung banyak CO2 di bilik kanan dipompa ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Di paru-paru, tepatnya pada bagian alveolus, terjadi pertukaran gas CO2 dengan O2. Darah yang mengandung O2 dialirkan kembali ke jantung pada bagian serambi kiri melalui vena pulmonalis. Jika aliran darah terganggu, maka organ tubuh akan mengalami kerusakan dan menimbulkan berbagai penyakit lain yang lebih serius. Kelainan sistem peredaran darah bisa disebabkan oleh beberapa faktor, baik berupa kelainan bawaan lahir maupun penyakit yang didapatkan setelah lahir. Gangguan pada sistem peredaran darah bukanlah hal yang dapat dianggap remeh. Kondisi-kondisi ini memerlukan penanganan medis segera. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk selalu menerapkan pola hidup sehat seperti rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, menjaga berat badan ideal, dan melakukan pemeriksaan medis ke dokter secara berkala supaya terhindar dari berbagai penyakit akibat terganggunya sistem peredaran darah. Baik, itulah tadi video pembahasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.